Namaku Irma, 28 tahun. Sudah 8 tahun aku hidup di negeri orang, jauh dari keluarga, jauh dari pelukan ibu. Aku bekerja di rumah majikanku, Ahmad Al-Farizi, pria terhormat yang awalnya hanya kukenal sebagai sosok bijak dan sopan. Tapi entah sejak kapan, sesuatu di antara kami mulai berubah. Tatapannya kini terasa berbeda, hangat tapi berbahaya. Setiap kali istrinya pergi bekerja, aku merasakan udara di rumah ini menjadi aneh, seolah menyimpan rahasia yang tak seharusnya terucap. Di negeri yang jauh dari segalanya, aku justru diuji oleh sesuatu yang paling sulit, godaan hati. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Namaku Irma, umurku 28 tahun. Sudah 7 tahun aku bekerja di Arab Saudi, tepatnya di kota Riyadh. Setiap hari hidupku hanya berkisar antara dapur, ruang tamu, dan halaman belakang. Aku bekerja di sebuah rumah keluarga kaya asal Timur Tengah, pasangan suami istri bernama Tuan Karim dan Nyonya Salma. Dulu, aku sangat bersyukur memiliki majikan sebaik mereka. Tapi akhir-akhir ini, entah kenapa, suasana rumah mulai terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang berubah, terutama dari cara Tuan Karim memandangku. Setiap pagi, setelah mengantar anak-anaknya ke sekolah, Nyonya Salma akan berangkat ke kantornya di rumah sakit. Sementara itu, aku akan tinggal berdua saja dengan Tuan Karim di rumah besar yang sunyi. Biasanya, aku sibuk membersihkan ruang tamu atau mencuci pakaian. Tapi beberapa hari terakhir, aku sering merasa gugup tanpa sebab. Kadang, saat aku sedang menyapu, aku bisa merasakan tatapannya dari balik koridor. Tatapan yang dalam, seolah menelusuk ke dadaku dan membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Hari itu, aku tengah menjemur pakaian di halaman belakang. Angin panas Riyadh berembus lembut, menyapu wajahku yang mulai basah oleh keringat. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat dari belakang. Irma. Suara berat itu terdengar pelan namun membuat tubuhku menegang. Aku menoleh. Tuan Karim berdiri di sana, mengenakan pakaian rumah berwarna putih. Ya, Tuan, jawabku gugup. Ia tersenyum samar, lalu berjalan mendekat. Kau sudah lama sekali bekerja di sini, ya? Aku mengangguk. Sudah 7 tahun, Tuan. Ia memandangi wajahku lama, hingga aku harus menunduk karena malu. Hebat, katanya pelan. Perempuan sekuatmu jarang ada. Aku kagum. Aku berusaha tersenyum, tapi dada ini justru semakin sesak. Tatapan itu, bukan tatapan seorang majikan pada pembantunya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuatku takut sekaligus. Entah kenapa, membuatku tak mampu menghindar. Sejak hari itu, setiap kali Nyonya Salma pergi bekerja, aku selalu merasa was-was. Aku berusaha menghindari Tuan Karim, tapi semakin aku menjauh, semakin sering ia mencari-cari alasan untuk memanggilku. Dan aku tahu, sesuatu sedang berubah di antara kami. Sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Sejak pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Setiap kali aku melangkah di dalamnya, selalu ada perasaan was-was yang tak bisa kujelaskan. Aku berusaha bekerja seperti biasa, tapi pikiranku kacau. Saat aku sedang menyetrika pakaian, tiba-tiba terdengar suara pintu ruang tamu terbuka. Aku refleks menoleh. Tuan Karim muncul dengan senyum tenang, tapi tatapannya hangat sekaligus menegangkan. Irma, kau belum sarapan? Tanyanya. Aku menggeleng pelan. Belum, Tuan. Saya masih menyelesaikan pekerjaan. Ia berjalan mendekat, lalu meletakkan secangkir teh di meja dekatku. Ambillah waktu sedikit. Tidak baik bekerja tanpa makan. Aku terdiam. Biasanya Tuan Karim tidak pernah ikut campur urusan dapur. Tapi kini, ia sendiri yang menyeduh teh untukku. Aku merasa jantungku berdetak tak karuan. Ia duduk di kursi dekat meja setrika, memandangi tanganku yang sibuk melipat pakaian. Suasana hening, hanya terdengar suara halus dari setrika yang menyentuh kain. Hingga tiba-tiba, ia berkata lirih.
Irma, kau tahu, aku jarang melihat seseorang bekerja dengan ketulusan seperti itu. Aku menelan ludah. Terima kasih, Tuan. Itu memang sudah tugas saya. Ia tersenyum. Tapi di dunia ini, tak semua orang bisa tetap tulus meski jauh dari keluarga, jauh dari tanah air. Ucapan itu membuat mataku panas. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku rindu rumah. Rindu ibu di kampung yang mungkin sedang duduk di beranda, menunggu kabar dariku. Melihat wajahku yang tiba-tiba murung, Tuan Karim bangkit perlahan. Ia berdiri di hadapanku, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau ada yang membuatmu sedih, kau bisa bercerita padaku. Aku bisa mendengarkan." Aku terkejut. Posisi kami terlalu dekat sekarang. Aku bisa merasakan napasnya, hangat dan teratur. Aku mundur setengah langkah, mencoba menenangkan diri. "Tidak apa-apa, Tuan. Saya baik-baik saja," kataku cepat. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah menjauh. Tapi sebelum keluar ruangan, ia sempat berbalik, memandangku sekali lagi. Tatapan itu dalam dan sulit dijelaskan. Sejak hari itu, setiap tatapan Tuan Karim selalu menimbulkan sesuatu dalam diriku. Ada rasa takut, tapi juga ada sesuatu yang tak bisa kupungkiri. Dan malam itu, sebelum tidur, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar kecilku sambil berbisik lirih. "Ya Allah, lindungilah aku dari perasaan yang tidak seharusnya ini." Aku tahu, jika aku tak mampu menjaga hati, aku bisa tersesat dalam godaan yang akan menghancurkan segalanya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perasaan yang semakin aneh. Aku berusaha menghindar, tapi rumah itu terlalu besar dan terlalu sepi saat Nyonya Salma tak ada. Kadang aku sengaja memperlambat pekerjaanku di halaman belakang, hanya agar tak harus berada di dalam rumah bersamanya. Namun, entah kenapa, Tuan Karim selalu saja muncul di waktu yang tak kuduga. Siang itu, aku sedang mengepel lantai ruang makan. Udara riat panas menyengat, dan keringat menetes dari dahiku. Aku mengenakan jilbab sederhana dan pakaian kerja biasa. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki mendekat perlahan. "Lantai ini selalu bersih kalau kau yang bersihkan, Irma." Suara Tuan Karim terdengar lembut namun membuat dadaku bergetar. Aku tak berani menatapnya. "Terima kasih, Tuan. Sudah menjadi kewajiban saya." Ia berjalan mendekat, lalu berdiri tepat di belakangku. Aku bisa merasakan hawa tubuhnya, hangat dan dekat sekali. Aku pura-pura tak sadar, terus mengepel sambil menunduk. Namun detik berikutnya, aku terkejut saat merasakan sentuhan ringan di punggungku. Aku tersentak. "Tuan," seruku pelan. Ia cepat menarik tangannya, wajahnya tampak menyesal. "Maaf, aku hanya ingin mengambil gelas di meja." Aku menunduk lebih dalam. "Tidak apa, Tuan," jawabku dengan suara bergetar. Namun setelah ia pergi, aku duduk di lantai, menggenggam erat ujung sapu pel lantai itu. Jantungku berdegup keras. Entah kenapa, aku tak hanya merasa marah, tapi juga bingung. Malam harinya aku berdoa lebih lama dari biasanya. Aku menangis di atas sajadah kecil, memohon kekuatan. "Allah, aku hanya seorang perempuan biasa. Aku ingin menjaga kehormatanku. Tapi kenapa hati ini mulai lemah?" Setiap kali aku mengingat wajah Tuan Karim, ada rasa bersalah yang datang bersamaan dengan rasa hangat yang tak mau hilang. Aku takut, sangat takut, bahwa rasa itu akan berubah menjadi sesuatu yang tak bisa lagi kuhentikan. Keesokan harinya, saat aku berjalan menuju dapur, Tuan Karim sudah ada di sana. Ia menatapku sejenak, lalu berkata lirih, "Irma, tentang kemarin, aku sungguh minta maaf." Aku menunduk. "Tidak apa-apa, Tuan. Saya sudah lupa." Ia menggeleng pelan. "Aku tidak bisa melupakan tatapanmu waktu itu." Aku membeku. Kata-katanya seolah menyentuh sesuatu yang tak seharusnya. Suasana hening. Hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan. Sejak saat itu, aku tahu,
Hubungan kami tak lagi sekadar majikan dan pembantu. Ada sesuatu yang sedang tumbuh diam-diam di antara kami, sesuatu yang berbahaya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian terbesar dalam hidupku. Sejak kejadian itu, aku berusaha menjaga jarak sejauh mungkin dari Tuan Karim. Aku hanya berbicara seperlunya, tak pernah menatap matanya terlalu lama, dan selalu mencari alasan untuk berada di luar ruangan bila Nyonya Salma sedang bekerja. Namun, semakin aku menghindar, semakin hati ini terasa berat. Ada sesuatu di dalam diriku yang terus berperang, antara perasaan yang tumbuh diam-diam dan keinginan untuk tetap berada di jalan yang benar. Sore itu, aku duduk di beranda belakang, menatap langit Riyadh yang berubah jingga. Suara azan maghrib berkumandang lembut dari masjid di ujung jalan. Aku menarik napas panjang, lalu menatap kedua telapak tanganku. Ya Allah, bisikku lirih. Aku hanyalah perempuan lemah. Jangan biarkan hatiku goyah karena rasa yang salah. Tiba-tiba langkah kaki terdengar di belakangku. Aku menoleh, dan di sana berdiri Tuan Karim, dengan wajah lelah namun penuh kerinduan yang aneh. Irma, katanya pelan. Aku langsung berdiri, menunduk dalam. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Ia menggeleng, lalu berkata dengan nada sendu. Tidak. Aku hanya ingin duduk sebentar. Aku merasa rumah ini terlalu sepi belakangan. Aku diam, tak tahu harus berkata apa. Kami duduk berjarak beberapa langkah. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma pasir dan bunga kering dari taman kecil di pojok halaman. Lalu, ia berkata, "Kau tahu, Irma, kadang aku merasa, orang yang paling dekat denganku justru bukan istriku, tapi kau." Kata-kata itu membuat dadaku bergetar. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Tuan, jangan bicara seperti itu. Saya hanya seorang pekerja. Saya tidak ingin ada hal yang menimbulkan dosa. Ia menatapku lama, lalu menunduk. Aku tahu, aku hanya manusia yang lemah, Irma. Keheningan panjang menyelimuti kami. Dalam hati, aku berdoa agar percakapan itu segera berakhir. Namun di sisi lain, aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Kata-kata itu mengguncang hatiku. Malamnya, aku tak bisa tidur. Bayangan wajah Tuan Karim terus muncul dalam pikiranku. Tapi di tengah semua itu, aku justru mengambil air wudhu dan menunaikan salat tahajud. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh pada rasa yang kau murkai. Lindungi aku dari godaan dan dari hati yang mulai salah arah. Dalam sujud panjang malam itu, aku menemukan sedikit ketenangan. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu, ujian ini belum selesai. Pagi itu, udara Riyadh terasa lebih dingin dari biasanya. Aku baru saja selesai menyiapkan sarapan untuk anak-anak majikanku ketika seorang kurir datang membawa surat dari Indonesia. Hatiku langsung berdebar. Sudah lama sekali aku tidak menerima kabar dari kampung. Begitu melihat tulisan tangan di amplop itu, aku tahu surat itu dari ibu. Aku buru-buru menyimpannya di saku, menunggu waktu yang tepat untuk membacanya. Setelah semua pekerjaan selesai dan rumah kembali sepi, aku duduk di kamar kecilku, membuka surat itu perlahan. Tulisan ibu bergetar, seperti tangannya gemetar saat menulis. Assalamualaikum Irma. Ibu sehat, Nak. Tapi kadang rindu ini berat. Setiap kali ibu menatap langit malam, ibu membayangkan kau di negeri jauh. Jangan lupa sholat. Nak, dunia memang keras, tapi Allah selalu dekat. Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Ibu hanya ingin kau pulang nanti dengan hati yang tetap bersih. Aku menutup surat itu dengan tangan gemetar. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti Allah mengingatkanku lewat tangan ibuku sendiri, agar aku tak tersesat dalam perasaan yang sedang tumbuh tanpa arah. Sore harinya, saat aku sedang menatap piring di ruang makan, Tuan Karim datang seperti biasa. Ia tampak ingin bicara, tapi kali ini aku memberanikan diri. Tuan, kataku pelan, bolehkah saya meminta izin? Saya ingin pulang tahun ini. Ibu saya sedang menunggu.
Ia terlihat terkejut. Pulang? Bukankah kontrakmu masih beberapa bulan lagi? Aku menunduk. Saya bisa memperpanjang nanti, tapi untuk sekarang, saya ingin bertemu ibu. Ia terdiam cukup lama. Tatapannya kali ini tidak seperti biasanya. Ada sedih, tapi juga rasa bersalah yang samar. Irma, kalau itu keputusanmu, aku tidak bisa melarang. Aku hanya berharap kau tahu, aku akan merindukanmu. Aku menarik napas dalam-dalam. Kata-kata itu membuat dadaku kembali bergetar, tapi aku berusaha menatap lurus ke arahnya. Terima kasih, Tuan. Tapi saya lebih takut kehilangan ridho Allah daripada kehilangan siapapun. Ucapan itu membuat wajahnya menunduk. Ia tak berkata apa-apa lagi, hanya menatapku lama, sebelum akhirnya berjalan pergi meninggalkan ruangan. Malam itu aku membuka surat ibu sekali lagi. Aku tahu, mungkin inilah saatnya aku mengambil keputusan besar. Aku harus pulang, sebelum hatiku benar-benar jatuh dalam perasaan yang salah. Hari-hari terasa lebih panjang setelah aku menyampaikan niat untuk pulang. Tuan Karim jarang bicara denganku seperti sebelumnya. Suasana rumah jadi hening. Tapi justru keheningan itulah yang membuat dadaku terasa sesak. Setiap kali aku melihatnya berjalan di lorong, aku menunduk dalam, menghindari tatapannya. Tapi anehnya, setiap kali ia tidak ada di rumah, aku justru merasakan kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Aku membenci perasaan itu. Karena aku tahu, cinta seperti ini bukanlah cinta yang diridha. Malam itu, aku duduk di kamar kecilku sambil memandangi koper tua yang sudah kusiapkan. Baju-baju lama dan oleh-oleh sederhana sudah tersusun rapi. Tapi di dalam hatiku, masih ada sesuatu yang belum selesai. Suara ketukan pelan di pintu membuatku tersentak. Aku berdiri perlahan dan membuka pintu. Tuan Karim, suaraku nyaris berbisik. Ia berdiri di depan pintu, menunduk dengan wajah letih. Bolehkah aku bicara sebentar? Aku ragu. Tapi akhirnya aku mengangguk pelan. Ia masuk, berdiri di dekat meja kecil di kamarku. Tatapannya kosong, seolah menahan sesuatu yang berat. Irma, katanya lirih, aku sudah lama ingin meminta maaf untuk semua yang membuatmu tak nyaman. Aku terdiam, menunduk. Aku hanya manusia, Irma, lanjutnya. Sejak istriku sibuk bekerja, rumah ini terasa kosong. Dan entah kenapa, kehadiranmu membuat semuanya terasa hidup kembali. Aku menahan napas. Kata-katanya lembut, tapi bagiku terdengar seperti ujian yang datang langsung untuk mengguncang imanku. Tuan, jawabku akhirnya, saya mengerti perasaan sepi. Tapi kesepian bukan alasan untuk melupakan batas. Saya menghormati Tuan. Tapi saya takut pada Allah. Ia menatapku dalam, lalu menunduk. Kau benar, Irma. Mungkin Allah menegurku lewat dirimu. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara detik jam dan desah napas yang terdengar pelan. Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata. Terima kasih, Tuan. Saya mohon, izinkan saya pulang tanpa ada salah paham di antara kita. Ia mengangguk perlahan. Aku akan mengurus semuanya. Kau pantas mendapat ketenangan. Saat ia keluar dari kamar itu, aku merasakan beban besar terangkat dari dadaku. Namun di sisi lain, ada luka halus yang tak bisa dijelaskan. Luka karena harus meninggalkan seseorang yang pernah menatapku dengan tulus, tapi dalam cara yang salah. Malam itu aku kembali sujud panjang. Air mata mengalir di sajadah, membasahi lantai kamar kecilku. Ya Allah, bisikku lirih. Aku memilih jalan MU, meski harus menanggung perih di hati. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan kedamaian. Bukan karena dunia memelukku, tapi karena aku memilih untuk tetap berpihak pada kebenaran. Pagi itu, langit Riyadh tampak pucat. Udara berembus lembut, membawa aroma pasir yang kering. Aku berdiri di depan rumah besar tempatku bekerja selama 7 tahun. Tanganku gemetar saat menarik koper kecil yang penuh kenangan. Di ambang pintu, Nyonya Salma tersenyum hangat.
Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan suaminya, tapi aku yakin Allah telah menutupi aib yang hampir muncul. Irma, terima kasih atas pengabdianmu selama ini, katanya lembut. Kau pekerja yang jujur, kami akan merindukanmu. Aku menunduk hormat. Terima kasih, Nyonya. Saya juga berterima kasih atas kebaikan keluarga ini. Ketika aku hendak melangkah ke mobil yang akan membawaku ke bandara, Tuan Karim keluar dari dalam rumah. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang berharga. Irma, suaranya berat dan pelan. Aku berhenti, namun tak berani menatapnya lama. Terima kasih karena telah membuatku mengingat Allah lagi, katanya. Doakan aku agar bisa memperbaiki semuanya. Aku mengangguk, menahan air mata yang hampir pecah. Semoga Allah merahmati Tuan dan keluarga. Terima kasih sudah memperlakukan saya dengan baik. Hanya itu yang mampu kuucapkan. Kata-kata selebihnya tertahan di dada. Aku tahu, jika aku berbicara lebih jauh, tangisku tak akan terbendung. Perjalanan menuju bandara terasa panjang dan hening. Mobil melaju di antara padang pasir yang luas. Aku menatap keluar jendela, membiarkan kenangan 7 tahun terakhir berkelebat seperti film yang tak ingin kutonton lagi. Sesampainya di bandara, aku menatap langit Riyadh untuk terakhir kalinya. Di sanalah aku belajar banyak hal, tentang kesabaran, tentang rindu, tentang bagaimana menjaga kehormatan di tengah kesepian. Ketika pesawat mulai bersiap lepas landas, air mataku jatuh perlahan. Ya Allah, bisikku, terima kasih karena telah menjagaku dari dosa yang hampir terjadi. Aku tahu, engkau lebih tahu isi hati hamba MU. Aku menutup mata, memeluk erat surat dari ibuku di genggaman. Dalam hatiku, aku tahu, aku pulang bukan hanya untuk bertemu ibu, tapi juga untuk menemukan kembali diriku yang sempat hilang dalam godaan dunia. Dan ketika pesawat menembus awan, aku tersenyum pelan. Karena akhirnya, aku menang melawan diriku sendiri. Suara azan subuh menyambut kepulanganku di bandara kecil kota kelahiranku. Setelah 7 tahun hidup di negeri orang, aroma tanah basah dan angin kampung terasa seperti pelukan yang menenangkan. Aku menatap sekeliling, mencari sosok yang kurindukan setiap malam. Dan di antara kerumunan, kulihat seorang perempuan tua berkerudung lusuh berlari kecil ke arahku. Wajahnya dipenuhi keriput, tapi senyumnya tak berubah. Irma, anak ibu. Aku tak bisa menahan air mata. Aku berlari memeluknya erat, menangis di pelukannya seperti anak kecil. Ibu, suaraku pecah. Maaf, Irma lama sekali baru bisa pulang. Ibu mengelus rambutku lembut. Tidak apa, nak. Yang penting kau pulang dalam keadaan baik, dengan hati yang bersih. Kami berjalan pulang ke rumah sederhana di tepi sawah. Langit pagi mulai cerah, suara ayam bersahutan, dan bau kayu bakar memenuhi udara. Semua terasa damai, jauh berbeda dari kesunyian di Riyadh. Beberapa hari kemudian, aku mulai terbiasa lagi dengan kehidupan kampung. Membantu ibu di dapur, menjemur pakaian, dan kadang ikut mengajar mengaji anak-anak kecil di surau dekat rumah. Hati ini perlahan tenang, meski sesekali bayangan masa lalu masih datang dalam mimpi. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman, ibu mendekat sambil tersenyum. Irma, ada tamu, katanya. Aku menoleh, dan di depan rumah berdiri seorang laki-laki muda berwajah ramah, memakai baju koko putih dan peci. Irma, ucap ibu lembut. Ini Fahmi, anak ustadz di kampung sebelah. Dia sering bantu di pesantren. Kami saling menyapa sopan. Fahmi berbicara dengan cara yang santun dan menenangkan. Ia banyak bertanya tentang pengalamanku di Arab, dan sesekali menyisipkan nasihat ringan tentang iman dan kesabaran. Entah kenapa, berbicara dengannya membuatku merasa damai, berbeda dengan getaran takut dan ragu yang dulu pernah kurasakan. Malam itu, aku kembali membuka surat ibu yang lama. Di bagian bawahnya tertulis kalimat yang baru kusadari maknanya. Allah tidak akan membiarkanmu sendiri, nak. Jika kau menjaga kehormatanmu karenanya, maka Dia akan menjagamu dengan cara yang tak kau sangka.
Aku tersenyum. Mungkin benar. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang baru untukku. Sesuatu yang lebih tulus, lebih suci, dan tanpa dosa. Aku menatap langit malam yang bertabur bintang, lalu berbisik pelan. Terima kasih, ya Allah. Engkau menguji agar aku belajar mencintai dengan cara yang kau ridha. Dan di sanalah babak baru dalam hidupku perlahan dimulai. Bukan dari air mata dan godaan, tapi dari ketenangan dan harapan yang datang dengan cahaya iman. Sejak hari pertama pertemuan itu, Fahmi semakin sering datang ke rumah. Kadang ia membantu ibu memperbaiki pagar bambu yang sudah lapuk, kadang mengantarkan hasil kebun dari pesantren tempatnya mengajar. Tapi setiap kali ia datang, aku selalu merasa ada sesuatu yang hangat di udara, sesuatu yang menenangkan namun tidak berlebihan. Berbeda dengan perasaan yang dulu pernah membuatku gelisah, kali ini hatiku terasa damai. Fahmi berbicara dengan lembut, selalu menjaga pandangan, dan tak pernah melampaui batas sopan santun. Aku melihat ketulusan yang jarang kutemui. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, aku dan ibu duduk di beranda. Ibu memecah keheningan dengan suara pelan. Irma, katanya, kau tahu kan, Fahmi beberapa kali datang bukan hanya untuk bantu-bantu. Aku tertegun. Maksud ibu? Ibu tersenyum samar. Dia datang menemui ibu kemarin. Katanya, dia ingin mengenalmu lebih dekat, dengan cara yang baik. Dadaku bergetar, tapi bukan karena rasa takut seperti dulu. Kali ini getaran itu seperti bisikan lembut yang menenangkan. Apa yang ibu jawab? Tanyaku pelan. Ibu bilang, kalau memang dia serius, datanglah bersama keluarganya. Semua tergantung padamu, Nak. Ibu hanya ingin kau bahagia dan hidup dalam ridho Allah. Malamnya aku berdoa lama sekali. Bukan karena bimbang, tapi karena aku merasa sedang melihat tanda-tanda kebesarannya. Allah, bisikku di atas sajadah. Jika ini jalan yang engkau pilih untukku, kuatkanlah langkahku. Aku tak ingin mengulangi kesalahan masa lalu. Beberapa minggu kemudian, rumah kecil kami menjadi saksi kedatangan keluarga Fahmi. Mereka datang dengan niat baik, membawa senyum dan doa. Segalanya berjalan sederhana, penuh keikhlasan. Tidak ada kemewahan, tidak ada janji kosong, hanya niat untuk membangun rumah tangga yang diberkahi. Saat akad itu terucap, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku benar-benar mengerti arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang lahir dari keikhlasan, bukan dari kesepian atau godaan. Ibu menggenggam tanganku erat sambil berbisik. Lihat, Nak. Allah menggantikan sesuatu yang haram dengan yang halal, menggantikan air mata dengan senyum. Karena kau sabar dan tetap menjaga dirimu. Aku memeluk ibu sambil menahan tangis haru. Kini, aku bukan lagi Irma yang dulu, bukan perempuan yang rapuh di rumah orang, tapi seorang istri yang ingin mencintai dengan cara yang benar. Aku menatap wajah Fahmi yang tersenyum penuh ketulusan, lalu berbisik dalam hati. Terima kasih. Ya Allah, Engkau tidak hanya memulangkanku ke rumah, tapi juga ke arah cahaya yang selama ini kutinggalkan. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin padang pasir berhembus lembut dari celah jendela kamar Irma, membawa aroma debu dan sunyi yang menyayat hati. Irma duduk di atas sajadah, matanya sembab, hatinya berguncang. Di luar sana, Ahmad sedang berada di ruang tamu, masih terjaga. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Sejak pertemuan terakhir itu, suasana di rumah berubah. Tidak ada lagi candaan ringan. Tidak ada tatapan panjang yang diam-diam membuat dada Irma sesak. Semua menjadi hening, dingin, dan penuh jarak. Tapi justru di keheningan itu, doa-doa Irma semakin dalam. Ia merasa seperti sedang diuji oleh Allah, antara cinta yang tak seharusnya dan kehormatan yang harus dijaga. Ya Allah, lindungi aku dari keinginan yang menyesatkan. Jangan biarkan hatiku condong pada yang bukan hakku. Bisiknya lirih, di tengah butiran air mata yang jatuh ke sajadah. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Irma tertegun. Suara itu lembut, tapi jelas. Irma, ini aku, Ahmad.
Suara itu memanggil dengan nada tenang namun bergetar. Irma menatap pintu dengan jantung berdebar. Ia tahu, jika ia membuka pintu malam ini, semuanya bisa berubah. Antara dosa dan pahala, hanya setipis kain penutup itu. Dengan suara tegas namun penuh gentar, Irma menjawab, "Tuan Ahmad, sekarang bukan waktu yang tepat. Saya sedang berdoa. Tolong, jangan ganggu saya malam ini." Terdengar helaan napas berat di luar pintu. Lalu suara langkah menjauh. Hening kembali menguasai kamar. Irma menunduk. Tangannya bergetar menutup wajahnya. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena lega. Ia tahu, Allah baru saja menolongnya dari dosa besar. Namun jauh di sudut hatinya, ada rasa lain yang tak bisa ia tolak, rindu. Rindu pada seseorang yang seharusnya tak ia rindukan. Irma menatap langit-langit kamar, berbisik pelan. "Kalau memang dia takdirku, tolong satukan kami dengan cara yang halal, ya Allah." Malam itu, ia tidur dalam damai. Tapi dalam mimpinya, ia melihat wajah Ahmad tersenyum di tengah cahaya lembut, seolah memberi isyarat bahwa perjalanan mereka belum berakhir.